Hari Raya Idul Fitri harusnya jadi momen paling membahagiakan. Saat keluarga berkumpul, saling bermaaf-maafan, dan menikmati makanan khas Lebaran yang hanya bisa dinikmati setahun sekali. Tapi tidak untukku. Namaku Nadia, seorang istri biasa, hidup dalam keterbatasan dengan satu anak laki-laki berumur 5 tahun, Raffi. Aku tinggal di sebuah kontrakan kecil yang hanya cukup untuk tidur dan memasak. Suamiku, Arman, seorang karyawan swasta, gajinya sebenarnya cukup kalau dikelola dengan baik. Tapi kenyataannya, setiap bulan aku hanya diberi uang belanja pas-pasan. Ia bilang gajinya kecil, tapi tak pernah mau terbuka soal penghasilan sebenarnya. Lebaran kali ini, aku cuma punya 2 pasang baju. Satu untuk harian, satu lagi sudah aku persiapkan dari seminggu lalu untuk dipakai ke rumah mertua. Baju lama, tapi aku jahit ulang sendiri agar tampak rapi. Aku tak ingin jadi bahan ejekan seperti tahun-tahun sebelumnya. Bu, nanti di rumah nenek ada opor ya? Tanya Raffi sambil mengayunkan kakinya. Iya, Nat. Kita makan ramai-ramai di sana. Tapi jangan banyak tanya kalau nanti orang-orang agak nyolot ya. Kita senyum saja. Aku tahu Raffi belum sepenuhnya paham. Tapi aku harus melindungi hatinya. Sejak menikah dengan Arman, aku tak pernah merasa benar-benar jadi bagian dari keluarganya. Mertuaku, terutama ibu mertuaku, sangat memandang harta dan penampilan. Katanya, keluarga besar mereka selalu menjaga gengsi, apalagi saat Lebaran, saat semua anak cucu dan ipar berkumpul. Arman keluar dari kamar dengan baju koko mahal, jam tangan baru, dan sepatu mengilap. Gimana? Baju kamu udah disetrika belum? Tanyanya sambil mematut diri di cermin. Udah, Mas. Aku dan Raffi juga udah siap. Ia hanya mengangguk, tanpa komentar soal penampilanku. Sudah biasa. Ia tidak pernah memuji, apalagi memedulikan apakah aku punya baju layak atau tidak. Kami berangkat ke rumah mertua di kota sebelah. Sepanjang perjalanan, Arman sibuk dengan ponselnya. Sesekali senyum-senyum sendiri. Aku melirik, hanya nama kontak, Indah, yang muncul berulang kali di layar. Sudah setahun belakangan aku mencurigainya. Tapi saat aku tanya, dia hanya bilang Indah itu teman kantor. Aku hanya istri yang katanya terlalu sensitif. Sampai di rumah mertua, suasananya sudah ramai. Tenda putih berdiri di halaman, lengkap dengan kursi panjang dan hidangan mewah di atas meja panjang. Wah, akhirnya datang juga si miskin, kata salah satu iparku, Maya, sambil cekikikan pada suaminya. Aku pura-pura tak dengar. Tersenyum tipis. Raffi memegang erat tanganku, matanya bergerak ke segala arah, mencari wajah-wajah ramah. Ibu mertua datang dengan daster berpayet dan selendang emas yang seolah ingin menunjukkan bahwa dia orang kaya. Kamu pakai baju itu lagi? Ya ampun, Nadia. Bisa nggak sih kamu tampil pantas sedikit? Ini kumpul keluarga loh, bukan pasar. Aku menunduk, menahan air mata. Tapi Raffi yang menjawab. Nenek, bunda cantik kok. Ibu mertuaku mendengus dan melengos. Arman sama sekali tidak membela. Dia malah asyik memainkan ponsel dan menghilang ke arah garasi. Aku masuk ke ruang tengah, duduk di pojokan, memandangi keluarga besar suamiku yang tampil wah dan glamor. Semua adik ipar membawa istri-istri cantik, berdandan tebal dan mengenakan busana mahal. Ada yang sempat berbisik dengan nada mengejek saat aku lewat, duh, ini kayaknya pembantu ikut duduk deh. Aku masih diam, tapi dada terasa sesak. Makan siang pun tiba. Semua berkumpul di meja panjang, bersalaman sambil mencium tangan nenek. Aku dan Raffi ikut mengantri. Tapi saat aku hendak duduk di kursi, ibu mertua menarik kursinya dan bilang dengan suara pelan tapi terdengar jelas, kamu makan di belakang aja ya, biar tamu-tamu nggak ilfel lihat kamu. Aku menggigit bibir. Air mata hampir jatuh, tapi aku tak mau Raffi lihat. Aku mengangguk, menggandeng tangan anakku dan mundur ke belakang. Duduk di sudut dapur dengan sepiring opor dan ketupat. Saat itulah, suara mobil berhenti di halaman. Seorang wanita keluar dari mobil mewah, mengenakan dres putih panjang, sepatu hak tinggi, rambut terurai lembut, dan aroma parfum mahal langsung memenuhi ruangan. Indah ah, teriak ibu mertua senang. Semua berdiri menyambutnya. Arman datang dari arah garasi dan langsung menyambut wanita itu.
Sayang, kamu datang juga ya, kata Arman sambil memeluknya di depan semua orang. Aku tercekat. Begitu juga Raffi. Mas, dia siapa? Tanyaku dengan suara bergetar. Arman mendekat. Semua orang diam, menunggu. Nadia, aku nggak bisa pura-pura lagi. Aku udah capek. Aku mau hidup sama Indah. Dia wanita yang bisa ngurus diri, tahu caranya jadi istri. Dad, apa maksudmu? Tanyaku, suaraku bergetar, tubuhku dingin. Aku ceraikan kamu. Hari ini juga. Kamu nggak usah balik ke rumah. Ambil aja anakmu, dan pergi. Semua orang tampak puas. Bahkan Maya sempat tersenyum sinis. Ibu mertua tak berkata apa-apa, tapi jelas tidak kaget, seolah sudah tahu rencana ini. Mas, kamu tega? Di hari Lebaran? Di depan anak kita? Raffi mulai menangis. Aku capek, Nadia. Kamu nggak bisa bikin aku bangga. Lihat penampilanmu, lihat cara kamu bawa diri. Aku butuh istri yang bisa dibanggakan, bukan kayak kamu. Tangisku pecah. Aku bangkit sambil menggendong Raffi, melangkah keluar tanpa satu pun yang menahan. Matahari siang itu begitu menyengat, tapi tak sebanding dengan panasnya rasa malu dan pengkhianatan di dada. Aku berjalan kaki keluar kompleks. Sendiri. Tanpa kendaraan. Tanpa tempat kembali. Sinar matahari menyengat kulitku saat aku berjalan menyusuri jalan kompleks rumah mertuaku sambil menggendong Raffi. Anak kecil itu terus menangis, pipinya basah, mulutnya bergetar. Aku tahu, bukan hanya karena panas atau lelah, tapi karena hatinya remuk, sama seperti aku. Aku tak tahu harus kemana. Rumah kontrakan kami berada di kota lain, dan aku bahkan tak membawa uang sepeser pun. Aku cuma ingin menjauh dari tempat itu, dari semua wajah yang mencibirku, dari suami yang mengkhianatiku, dari mertua yang mempermalukanku. Langkahku terasa berat. Kakiku mulai goyah. Aku duduk di halte kecil pinggir jalan, memeluk Raffi erat. Bunda nggak apa-apa, kan? Bisik Raffi, memandangku dengan mata besar yang penuh kesedihan. Aku tersenyum walau air mataku terus menetes. Bunda kuat, nak. Kita akan baik-baik saja. Padahal aku sendiri tak yakin. Sore hari, aku akhirnya memutuskan menelepon temanku satu-satunya yang pernah dekat sejak kuliah dulu, Wulan. Dia tinggal di kota yang sama dan bekerja sebagai guru privat. Ya Allah, Nat, kamu di mana? Suara Wulan di telepon terdengar panik. Aku menjelaskan dengan terbata-bata. Datang aja ke rumahku sekarang. Tunggu di halte, aku jemput, ucap Wulan cepat. Setengah jam kemudian, Wulan datang dengan motor dan segera membawaku ke rumah kontrakannya yang sederhana tapi bersih. Ia memberiku baju ganti, makanan hangat, dan tempat tidur untuk Raffi. Aku menangis sepanjang malam di pelukannya. Rasa malu, sakit hati, dan pengkhianatan bercampur jadi satu. Aku nggak minta kaya, Lan, aku cuma minta dihargai. Tapi kenapa semua orang memandang rendah aku cuma karena aku nggak punya uang dan nggak pakai make up mahal? Lirihku. Wulan mengelus rambutku. Karena mereka buta, Nat. Tapi kamu nggak boleh hancur karena mereka. Kamu punya anak yang butuh kamu. Kamu harus bangkit. Aku mengangguk, walau hatiku masih perih. Beberapa hari setelah Lebaran, aku pulang ke kontrakan. Tempat itu seperti sarang yang telah dibuang. Arman tidak ada di sana. Semua pakaian dan barang-barangnya sudah tidak ada. Ia pergi tanpa kata, bahkan tagihan listrik dan air pun ditinggalkannya. Aku mulai berpikir bagaimana cara bertahan hidup. Aku punya ijazah D3 akuntansi, tapi tak pernah dipakai karena setelah menikah aku disuruh jadi ibu rumah tangga penuh. Setelah membereskan rumah seadanya, aku mulai mencoba mencari kerja. Tapi karena waktu terbatas dengan mengurus Raffi, aku tak bisa kerja penuh waktu. Maka aku mulai menawarkan jasa bersih-bersih rumah tetangga. Beberapa orang kasihan dan memberiku pekerjaan, meski dengan bayaran kecil. Aku juga menjahit baju-baju lama untuk dijual kembali secara online. Sambil begadang menjahit, aku juga menyempatkan belajar digital marketing lewat YouTube. Aku tahu, aku harus berubah. Aku harus bertahan. 2 bulan berlalu. Pagi itu aku sedang menyapu halaman ketika tetanggaku, Bu Rika, keluar dari rumah besar di ujung gang. Nadia.
Kamu bisa bantu bersih-bersih rumah hari ini? Pembantuku pulang kampung belum balik-balik. Aku langsung mengangguk. Di rumah Bu Rika, aku membersihkan ruang tamu, dapur, dan halaman belakang. Di sanalah aku pertama kali bertemu dengan pria asing yang akan mengubah hidupku. Namanya Bram Wijaya. Permisi, Bu Rika di rumah? Katanya sopan sambil berdiri di depan pagar. Ia mengenakan kemeja polos dan celana jeans, rambut tersisir rapi, wajahnya tenang dan kalem. Oh, iya, Pak. Masuk saja. Ibu di dalam, jawabku sambil membuka pagar. Dia menatapku sejenak sebelum tersenyum. Kamu pembantu barunya? Aku tersenyum kaku. Bukan. Saya cuma bantu bersih-bersih sementara. Ia mengangguk. Saat ia masuk, aku langsung kembali bekerja. Tapi sejak hari itu, aku sering melihat Pak Bram. Ternyata dia adalah keponakan dari suami Bu Rika dan sering datang untuk urusan bisnis. Ia tampak berbeda dari pria-pria lain. Sopan, tidak meremehkan, dan selalu mengucapkan terima kasih setiap kali aku membantunya membuka pagar atau menyuguhkan minum. Beberapa minggu kemudian, saat aku sedang membantu Bu Rika mengelola keuangan rumah tangganya yang berantakan, Pak Bram lewat dan menyimak. Wah, kamu jago juga ya bikin laporan keuangan. Kamu kuliah jurusan apa dulu? Tanyanya. D3 akuntansi, Pak. Tapi nggak pernah sempat kerja kantoran. Ia terlihat tertarik. Kamu bisa Excel dan aplikasi akuntansi? Sedikit. Tapi saya sedang belajar lagi. Ia mengangguk sambil tersenyum. Kalau begitu, bisa kita ngobrol lebih lanjut? Saya ada tawaran. Hari berikutnya, Pak Bram mengundangku ke salah satu kafe kecil di pusat kota. Ia datang sendiri, membawakan roti dan susu. Aku sedang cari orang yang bisa bantu mengelola keuangan untuk usaha kecil yang baru aku bangun. Aku butuh orang jujur dan tekun, bukan sekadar pintar. Aku lihat kamu punya dua-duanya. Aku menatapnya bingung. Kenapa saya? Karena aku lihat perjuanganmu. Dan aku percaya, orang yang pernah terluka tapi tetap berdiri, mereka lebih kuat daripada yang selalu enak hidupnya. Hatiku terguncang. Ucapannya seperti angin sejuk di tengah gurun. Aku mengangguk dan menerima tawarannya. Hari-hari pun berlalu. Aku bekerja untuk usaha kecil Pak Bram, yang ternyata adalah bagian dari jaringan bisnis miliknya. Ia punya beberapa usaha di bidang kuliner, properti, dan jasa keuangan. Tapi ia tak suka menonjolkan diri. Aku perlahan belajar dan memperbaiki diriku. Gajiku cukup, dan sedikit demi sedikit aku bisa menyisihkan untuk memperbaiki hidupku dan Raffi. Pak Bram semakin dekat. Tapi ia tak pernah melewati batas. Ia tahu aku masih trauma. Suatu hari, ia berkata, aku tahu kamu masih terluka. Tapi jangan tutup pintu sepenuhnya, Nat. Tidak semua laki-laki seperti mantan suamimu. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku tahu hidupku mulai bergeser ke arah yang lebih cerah. Aku masih belum memikirkan soal cinta. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan selamanya jadi wanita yang direndahkan. Dan aku mulai merancang sesuatu. Aku ingin menunjukkan pada dunia, terutama pada suami dan mertuaku, bahwa aku bukan wanita yang bisa dihancurkan begitu saja. Aku akan bangkit. Dengan cara yang elegan. Hari-hariku kini tak lagi sama. Sudah 6 bulan berlalu sejak aku diusir dari rumah mertuaku di hari Lebaran, diceraikan tanpa belas kasihan, dan disaksikan oleh keluarga besar yang tak punya sedikit pun rasa iba. Luka itu masih terasa, tapi kini aku bisa menatap masa depan dengan kepala tegak. Pekerjaanku sebagai pengelola keuangan usaha milik Pak Bram membuatku sibuk. Aku mulai bangun pagi, menyiapkan sarapan untuk Raffi, lalu bekerja dari rumah mengatur laporan keuangan dan pengeluaran untuk 2 cabang usaha kuliner milik Bram. Ia memberiku laptop baru, akses software akuntansi, dan kepercayaan penuh. Kalau kamu ada ide untuk pengembangan usaha, langsung bilang ya. Jangan ragu, katanya suatu hari sambil mengantar kopi ke mejaku. Aku tersenyum. Iya, Pak. Tapi saya masih belajar. Kamu cepat sekali belajarnya. Aku kagum, Nat. Tatapannya hangat, tapi tidak menekan. Sejak pertama kali bekerja untuknya, aku merasa nyaman. Ia tak pernah memperlakukan aku dengan hinaan seperti Arman dulu.
Bahkan setiap prestasi kecilku, selalu ia apresiasi. Sementara itu, aku juga pelan-pelan mengembangkan bisnis kecilku sendiri. Berbekal keterampilan menjahit dan sedikit ilmu digital marketing yang kupelajari dari YouTube, aku mulai menjual pakaian hasil modifikasi secara daring. Pelangganku adalah ibu-ibu rumah tangga yang ingin tampil modis tapi tetap hemat. Pelanggan pertama datang dari lingkaran kecil teman-teman Wulan. Lalu perlahan meluas. Pak Bram bahkan memberi modal tambahan agar aku bisa menyewa penjahit tambahan dan memperbanyak stok. Satu hal yang selalu ia katakan, kalau kamu ingin balas dendam, balas dengan prestasi. Bukan caci maki. Orang yang menyakitimu akan melihatmu bersinar, dan itu akan membuat mereka hancur pelan-pelan. Kalimat itu kutanam dalam-dalam. Di sisi lain, aku mulai mengubah penampilanku. Bukan karena ingin pamer, tapi karena aku ingin belajar mencintai diri sendiri. Dulu, aku selalu tampil seadanya karena Arman tidak pernah memberiku ruang untuk berkembang. Tapi kini, aku ingin menunjukkan bahwa penampilan bukan segalanya, tapi juga bisa jadi simbol harga diri. Dengan bantuan Wulan dan sedikit panduan dari Pak Bram, yang ternyata punya selera fashion luar biasa, aku belajar merawat diri. Aku mulai rutin facial, potong rambut di salon, dan membeli baju yang nyaman tapi tetap elegan. Aku belajar dandan tipis, mengenakan sepatu yang pas, dan berjalan dengan percaya diri. Saat aku bercermin di kamar suatu pagi, aku hampir tak mengenali diriku sendiri. Dulu, wajahku selalu kusam dan lelah. Kini, aku tampak lebih segar dan cerah. Aku tersenyum untuk pertama kalinya pada bayanganku sendiri. Ini baru permulaan, Nat, bisikku pada diri sendiri. Suatu malam, saat aku baru selesai menyelesaikan laporan keuangan, Bram meneleponku. Nat, ada undangan gala dinner dari rekan bisnis. Aku ingin kamu ikut. Tapi kalau kamu belum siap, nggak apa-apa. Aku terdiam. Gala dinner? Aku? Rasanya seperti mimpi. Tapi Bram meyakinkanku. Tenang, ini bukan soal pamer. Aku ingin kamu tahu bahwa kamu pantas ada di dunia ini, Nat. Kamu bukan wanita yang bisa dipinggirkan. Kamu lebih dari itu. Dengan sedikit ragu, aku mengangguk. Dan seminggu kemudian, aku berdiri di depan cermin, mengenakan gaun hitam panjang dengan potongan sederhana namun mewah. Make-up tipis menghias wajahku, dan sepasang anting mutiara tergantung manis di telinga. Raffi melihatku dan berseru, "Bunda cantik banget. Kayak putri raja." Aku tertawa sambil memeluknya. "Terima kasih, Nak. Doainnya, Bunda lancar malam ini." Bram menjemputku dengan mobil hitamnya yang elegan. Saat aku keluar dari rumah kontrakan kecilku, ia menatapku lama, kagum. "Kamu luar biasa malam ini." Aku hanya tersenyum, menahan haru. Di acara gala itu, aku bertemu banyak orang penting. CEO, direktur, dan tokoh masyarakat. Mereka semua berpenampilan elegan, tapi tidak satu pun yang membuatku merasa kecil. Karena Bram tak pernah membiarkan aku merasa begitu. Sepanjang malam, ia mendampingiku, memperkenalkan aku sebagai mitra kerja yang sangat saya percayai. Aku merasa seperti wanita terhormat. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku pantas diperlakukan seperti ini. Di penghujung acara, Bram mengajakku duduk di balkon hotel tempat gala itu berlangsung. Angin malam bertiup lembut, lampu kota berkelap-kelip indah. "Nat, aku tahu kamu masih menyembuhkan lukamu. Tapi kalau nanti kamu sudah siap, aku ingin kamu tahu, aku serius ingin menjadi bagian dari hidupmu." Aku menatapnya, hati bergetar. Kalimat itu lembut, tapi penuh ketegasan. "Aku belum bisa jawab sekarang," ucapku jujur. Bram tersenyum. "Aku nggak minta kamu jawab sekarang. Aku cuma ingin kamu tahu niatku." Hari demi hari berlalu, hidupku semakin tertata. Aku pindah dari kontrakan ke rumah kecil 2 lantai yang dibantu oleh Bram dan dari hasil usahaku sendiri. Raffi masuk TK yang lebih baik. Aku membeli motor kecil untuk mobilitas. Tapi di balik semua pencapaian itu, hatiku masih menyimpan bara. Aku belum lupa hari ketika aku dihina, dicampakkan seperti sampah, dan dipermalukan di depan keluarga besar. Dan aku tahu, momen pembalasanku sudah semakin dekat. Suatu hari,
Aku menerima kabar dari Wulan bahwa keluarga besar Arman sedang sibuk mempersiapkan acara pertemuan keluarga besar kembali. Tradisi tiap tahun. Tapi kali ini kabarnya lebih meriah karena akan ada pengusaha-pengusaha besar yang akan hadir. Salah satu dari mereka adalah investor baru untuk proyek milik keluarga Arman. Aku dengar, Bram diundang juga, loh, kata Wulan sambil tertawa kecil. Aku mengerutkan kening. Bram? Kok bisa? Katanya perusahaan tempat Arman kerja sekarang butuh investor, dan Bram salah satu yang didekati. Aku terdiam. Ini terlalu kebetulan. Seminggu kemudian, benar saja, Bram menunjukkan undangan makan malam formal dari keluarga besar Arman. Aku diundang sebagai calon mitra usaha, jelasnya. Dan aku ingin kamu ikut, Nat. Aku menatapnya dalam-dalam. Kamu yakin? Aku justru menunggu momen ini. Aku mengangguk. Hati kecilku bergetar. Ini saatnya. Aku mempersiapkan diri seminggu penuh. Gaun berwarna emas champagne sudah siap. Make up diatur oleh profesional. Rambutku ditata anggun, dan aku mengenakan heels mahal hadiah dari Bram. Bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan bahwa wanita yang mereka buang dulu, kini telah menjadi seseorang yang tak bisa diremehkan. Saat malam itu tiba, aku dan Bram turun dari mobil mewah dengan langkah mantap. Semua mata menoleh. Beberapa saudara iparku yang dulu mencibir, kini menganga tak percaya. Nadia? Ya Allah, itu Nadia? Aku tersenyum. Elegan. Tenang. Arman berdiri terpaku, wajahnya kaku. Di sampingnya, Indah menatapku dari ujung kepala hingga kaki dengan mata menyipit penuh kecemburuan. Ibu mertua yang dulu mengusirku kini hanya bisa memegang kursinya erat, suaranya tercekat. Dia bukan Nadia yang dulu. Aku berjalan tenang bersama Bram, menyambut undangan lain dengan sopan. Dan malam itu, tanpa perlu berkata banyak, aku telah membuktikan bahwa mereka salah. Sangat salah. Acara malam itu menjadi panggung pembuktian paling elegan dalam hidupku. Bukan dengan teriakan, bukan dengan dendam kasar, tapi dengan ketenangan dan keyakinan bahwa aku sudah jauh lebih dari apa yang dulu mereka buang. Aku tahu, semua mata memandangku takjub. Bahkan yang dulu paling menghina kini hanya bisa menunduk malu atau mengumpat pelan di balik senyuman palsu. Sejak malam itu, nama Nadia kembali dibicarakan di keluarga besar Arman. Tapi tidak lagi sebagai perempuan miskin berpenampilan lusuh, melainkan sebagai istri seorang CEO yang anggun dan berkelas. Beberapa hari setelah pertemuan itu, kehidupanku justru menjadi semakin sibuk. Usaha penjahitan yang dulu aku bangun kecil-kecilan kini berkembang menjadi butik rumahan. Dengan bantuan modal dari Bram dan kerja keras tim yang kubentuk sendiri, aku mulai menerima pesanan dari para sosialita, ibu-ibu pejabat daerah dan pengusaha. Butikku kukasih nama Rani Elegance. Nama yang kuambil dari tengah nama putraku, Raffi, dan Elegance, yang menjadi penegas transformasiku. Brandingnya kuat di media sosial, dan pelan-pelan mulai dilirik oleh beberapa publik figur lokal. Bram memberiku ruang penuh untuk tumbuh. Ia bahkan menyewa mentor fashion dari Jakarta untuk membantuku meningkatkan taste dan branding. Nat, kamu bukan cuma pengusaha. Kamu wajah dari usaha itu. Jadi tampilkan dirimu dengan percaya diri, ucapnya saat kami sedang mempersiapkan peluncuran lini produk premium. Dan aku menuruti sarannya. Aku belajar cara bicara yang tenang namun berwibawa. Aku belajar membawakan diri saat wawancara, saat berada di hadapan klien besar, hingga diundang menjadi pembicara dalam seminar UMKM lokal. Bayangkan, aku yang dulu hanya diberi uang sayur, yang dulu dicibir karena tidak berdandan, kini berdiri di hadapan ratusan perempuan, memotivasi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Aku tahu rasanya dihina karena tidak bisa tampil cantik. Tapi percayalah, kecantikan itu bukan hasil dari make-up, melainkan dari bagaimana kita mencintai dan menghargai diri sendiri, ucapku dalam salah satu seminar. Tepuk tangan panjang menggema. Dan aku hanya bisa menatap ke atas, berterima kasih dalam hati, karena aku tidak menyerah saat dulu diusir seperti anjing dari rumah yang harusnya menjadi rumahku juga. Di rumah, Raffi tumbuh menjadi anak yang ceria dan cerdas. Ia sudah masuk TK internasional kecil di kota kami. Wajahnya tak lagi murung seperti dulu. Ia bangga pada ibunya. Bunda sekarang sering masuk korannya,
ucapnya sambil menunjukkan clipping dari guru sekolahnya. Aku tersenyum. Iya, tapi yang paling penting, Bunda masuk ke hati Raffi dulu. Dan dia pun memelukku erat. Kadang aku masih takut. Takut semua ini hanya mimpi. Tapi setiap kali aku melihat Raffi tersenyum, atau mendengar pegawai butikku bersorak karena pesanan masuk lagi, aku tahu ini nyata. Aku benar-benar sudah keluar dari lubang gelap itu. Suatu malam, Bram mengajakku makan malam di rooftop restoran yang baru ia buka. Ia mengenakan setelan jas kasual dengan dasi abu-abu yang membuatnya terlihat dewasa dan bersahaja. Aku mengenakan gaun merah marun dengan heels senada, rambutku digelung rapi. Kami duduk di meja khusus, di tepi pagar kaca yang langsung menghadap ke gemerlap kota. Aku ingin tanya sesuatu malam ini, ucapnya sambil menatap mataku. Aku menatapnya dengan senyum kecil. Ia merogoh saku jasnya, mengeluarkan kotak kecil beludru merah. Nadia, kamu telah melalui hal yang tidak semua wanita bisa lalui. Dan kamu tidak hanya bertahan, kamu bangkit dengan cara yang luar biasa. Aku tahu luka lama belum sepenuhnya hilang, tapi aku ingin menjadi orang yang menyembuhkan itu bersama kamu, bukan karena aku kasihan, tapi karena aku mencintaimu. Ia membuka kotak itu. Sebuah cincin berlian mungil tapi elegan berkilau di dalamnya. Will you marry me, Nadia? Aku menahan napas. Mataku berembun. Hatiku berdesir. Pertanyaan yang dulu kupikir tak akan pernah lagi kuterima. Bram, bisikku pelan. Aku nggak tahu harus bilang apa. Bilang iya, ia tertawa pelan. Tapi kalau kamu butuh waktu, aku akan menunggu. Aku menatapnya lama. Wajahnya lembut, tenang, dan penuh kasih. Tidak seperti Arman, yang dulu hanya ingin istri cantik dan tunduk. Bram, dia ingin teman hidup, pendamping sejajar. Dan malam itu, dengan dada berdebar dan suara pelan, aku mengangguk. Iya, aku mau. Pernikahan kami tidak mewah, tapi sakral dan penuh cinta. Di hadapan orang-orang terdekat, termasuk Wulan yang menangis haru, aku mengikat janji dengan pria yang mencintaiku bukan karena penampilanku, tapi karena jiwaku. Aku resmi menjadi istri CEO, bukan hanya dalam status, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Bram tetap seperti dulu, sederhana, perhatian, dan mendukung. Ia tak pernah melarangku untuk terus bekerja dan berkembang. Bahkan, ia mengizinkan aku untuk membentuk yayasan kecil untuk membantu para perempuan korban kekerasan rumah tangga. Yayasan itu kusingkat menjadi SARI, Solidaritas Anti Rendahnya Harga Diri Perempuan. Setiap minggu, aku bertemu para ibu yang dulunya seperti aku, diceraikan, dihinakan, direndahkan karena penampilan dan status ekonomi. Aku mengajari mereka menjahit, mengatur keuangan, dan percaya pada diri sendiri. Suatu ketika, aku diundang dalam Forum Nasional UMKM Perempuan. Namaku disebut sebagai pengusaha inspiratif tahun ini. Di panggung besar itu, aku menyampaikan pidato yang membuat banyak mata berkaca-kaca. Saya bukan siapa-siapa dulu. Saya hanyalah istri dari pria yang tak pernah melihat saya sebagai manusia. Tapi saya berubah. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menyembuhkan diri saya sendiri. Dan kepada para perempuan di luar sana, saya ingin bilang, kalian berharga. Sangat berharga. Dan lagi-lagi, semua berdiri dan bertepuk tangan. Aku yang dulu hanya bisa menangis diam-diam di dapur mertua karena dikatai, tampil seperti pembantu, kini berdiri di panggung nasional, dengan tepuk tangan kehormatan. Namun, takdir memang selalu menyisipkan kejutan. Di tengah puncak pencapaianku, aku mendengar kabar bahwa perusahaan tempat Arman bekerja, bangkrut. Investor besar menarik diri karena skandal penggelapan dana yang melibatkan beberapa petinggi, salah satunya Arman. Bram hanya mengangguk pelan saat aku menanyakannya. Ya, aku tahu. Dan kurasa, sebentar lagi, dia akan datang padamu. Aku mengernyit. Datang padaku? Untuk apa? Bram tersenyum tipis. Karena dia tak pernah benar-benar tahu siapa yang ia buang. Dan benar saja, seminggu kemudian, seseorang mengetuk pintu rumah kami. Saat aku membukanya, aku melihat wajah yang tak akan pernah kulupa. Arman. Matanya sayu. Bajunya lusuh. Dan dia berdiri dengan wajah penuh harap dan malu. Nadia?
Aku tak berkata apa-apa. Boleh aku bicara? Aku tetap diam. Aku salah. Aku bodoh. Aku menyesal. Aku nggak tahu kamu bisa sampai sejauh ini. Aku menatapnya tajam. Apa yang kamu mau, Arman? Ia tercekat. Aku cuma ingin minta maaf. Aku tahu aku nggak pantas, tapi hidupku sekarang hancur, indah ninggalin aku waktu aku dipecat, dan Aku memotongnya. Kamu datang bukan karena sadar. kamu datang karena sekarang kamu jatuh, dan kamu pikir aku bisa jadi pelampiasan rasa bersalahmu. Arman terdiam. Aku melangkah maju. Kamu tahu, dulu kamu bilang aku nggak pantas berdiri di sampingmu. Tapi hari ini, kamu bahkan tak layak berdiri di pintu rumahku. Aku menutup pintu dengan tenang. Bram datang dari dalam dan memelukku. Kamu luar biasa. Aku memejamkan mata. Air mataku menetes, bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, aku bisa benar-benar menutup bab masa lalu. Pagi itu, sinar matahari menembus kaca jendela besar di kamar utama rumah mewah bergaya minimalis modern. Nadia berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih gading rancangan desainer ternama. Rambutnya ditata rapi dengan gaya sanggul simpel yang mempertegas bentuk wajahnya yang kini semakin cerah dan terawat. Tak ada lagi kerutan karena beban hidup, tak ada lagi tatapan takut atau minder. Di balik cermin, dia bukan lagi wanita sederhana yang dulu diusir dari rumah mertua. Kini ia adalah istri sah dari seorang CEO terkemuka, Bram Wiratama. Setelah menikah dengan Bram, hidup Nadia berubah secara perlahan namun pasti. Awalnya ia sempat merasa canggung tinggal di rumah sebesar itu, dikelilingi oleh para pembantu, sopir, dan pengawal pribadi. Tapi Bram selalu sabar menenangkan dan mendampinginya. Ia tak pernah mempermalukan masa lalu Nadia, justru mengaguminya sebagai perempuan yang kuat dan mandiri. Sayang, kamu nggak perlu berubah untuk nyenengin siapapun. Cukup jadi dirimu sendiri, ucap Bram suatu malam saat Nadia merasa gugup menghadiri jamuan bisnis. Namun Bram tetap membimbingnya, menyewa pelatih etika dan gaya berbicara, bahkan mengajak Nadia ke kelas public speaking dan manajemen sosial. Bukan untuk memaksanya menjadi orang lain, tapi untuk membantunya menemukan versi terbaik dari dirinya sendiri. Ia juga memperkenalkan Nadia pada lingkaran sosialnya, para istri pengusaha, tokoh masyarakat, dan influencer, yang awalnya membuat Nadia gugup, tapi lama-lama ia mulai percaya diri. Suatu hari, Nadia duduk di ruang kerja pribadinya, menatap layar laptop. Ia sedang merancang proposal untuk sebuah yayasan yang akan ia bangun, Yayasan Harapan Ibu, yang ditujukan untuk membantu para wanita korban KDRT dan istri-istri yang ditelantarkan. Inspirasi itu muncul dari luka masa lalunya. Aku pernah berada di titik terendah, Mas. Aku tahu rasanya dihina, disakiti, ditinggalkan tanpa alasan. Aku mau bantu wanita-wanita lain bangkit, seperti aku dulu, kata Nadia penuh semangat. Bram mendukung penuh. Ia menyumbangkan dana awal, menyediakan gedung dan tim hukum, bahkan ikut turun langsung mendampingi prosesnya. Dalam waktu 3 bulan, yayasan itu sudah membantu lebih dari 20 perempuan yang sebelumnya hidup terjebak dalam rumah tangga yang toksik. Berita tentang yayasan itu pun viral di media sosial. Wajah Nadia yang dulu hanya dikenal sebagai istri miskin yang diceraikan saat Lebaran, kini berubah jadi simbol perempuan tangguh yang berhasil bangkit dan sukses. Sore itu, Nadia menghadiri sebuah acara seminar nasional bertajuk Perempuan dan Ketangguhan di Era Modern sebagai pembicara utama. Ia mengenakan setelan berwarna hijau zamrud yang elegan, sepatu hak tinggi warna nude, serta tas branded yang serasi. Tatapannya mantap, langkahnya pasti, dan senyumnya memikat. Saat ia naik ke podium, sorotan kamera langsung mengarah padanya. Dulu, saya adalah istri yang hanya diberi uang sayur. Penampilan saya sederhana karena suami saya tidak pernah memberi lebih. Tapi di belakang saya, ia memberi semua kelebihan itu pada wanita lain yang ia sembunyikan. Saat itu saya merasa sangat tidak berharga. Tapi hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membalas dendam, melainkan membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tidak ditentukan dari penampilan, tapi dari keteguhan hatinya, ucap Nadia tegas, diiringi tepuk tangan meriah dari para peserta. Wajah-wajah kagum tampak di hadapan Nadia.
Beberapa perempuan bahkan menangis haru. Media-media online langsung memberitakan momen itu dengan headline seperti, "Dari istri dibuang saat lebaran, kini jadi istri CEO dan aktivis perempuan." Di rumah mewahnya, Nadia tetap menjadi ibu yang hangat untuk putra semata wayangnya, Rafa. Bocah laki-laki berumur 7 tahun itu kini ceria, sehat, dan selalu tersenyum. Ia sekolah di tempat terbaik, namun Nadia tak pernah memanjakannya secara berlebihan. Ia ingin Rafa tumbuh menjadi pria yang menghargai wanita, tak seperti ayah biologisnya. Bram memperlakukan Rafa seperti anak kandung. Mereka sering bermain bola di halaman belakang, berenang bersama, bahkan membacakan dongeng sebelum tidur. Hubungan mereka erat dan harmonis. Kadang Nadia hanya bisa menatap dari kejauhan dengan mata berkaca-kaca, tak percaya kehidupannya kini begitu indah setelah dulu ia merasa tak berarti. "Kalau dulu aku nggak diusir, mungkin aku nggak akan ketemu Mas Bram," ucap Nadia pada sahabatnya, Tari, saat mereka minum kopi di kafe. "Kadang, luka paling dalam justru jadi jalan menuju kebahagiaan paling tulus," jawab Tari bijak. Namun, meski hidupnya sudah sangat nyaman, Nadia tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Ia tetap rendah hati, tidak pernah memamerkan kekayaan secara berlebihan. Ia juga masih menyisihkan waktu untuk ikut kegiatan sosial, mengunjungi panti asuhan, dan memberi pelatihan wirausaha untuk ibu-ibu rumah tangga. Setiap kali berbicara, ia selalu menyisipkan pesan bahwa perempuan tidak boleh menyerah, meski dihina, ditinggal, atau dikhianati. Salah satu kegiatan yayasannya adalah membuat pelatihan menjahit dan membuat kerajinan tangan. Nadia sendiri yang mengajari beberapa teknik dasar, sambil berbagi kisah hidupnya. Banyak perempuan terinspirasi, bahkan beberapa di antaranya sudah mulai menjual produk dan mandiri secara ekonomi. Menjelang akhir tahun, Nadia dan Bram diundang ke sebuah acara gala dinner amal nasional, tempat berkumpulnya para pengusaha, tokoh masyarakat, dan publik figur. Nadia menerima undangan itu sebagai kehormatan, namun tak menyangka bahwa takdir akan mempertemukannya lagi dengan masa lalu. Beberapa hari sebelum acara itu, Bram menunjukkan daftar tamu undangan. "Nat, kamu yakin mau tetap datang? Di daftar ini ada nama Arman dan Indah. Mereka akan hadir sebagai tamu dari perusahaan X," kata Bram pelan. Nadia terdiam sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu tersenyum. "Justru itu alasanku harus datang, Mas. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Lebih dari itu, aku bahagia." Bram menggenggam tangan istrinya, bangga atas keteguhan hatinya. "Kamu memang wanita luar biasa." Beberapa hari kemudian, menjelang acara, Nadia mengenakan gaun hitam berpotongan sederhana namun berkelas, ditambah perhiasan berlian elegan yang tidak berlebihan. Make-up-nya flawless, rambutnya ditata profesional, dan sikapnya penuh percaya diri. Saat berjalan di karpet merah bersama Bram, kilatan kamera menghujani mereka. Nadia melangkah tenang di sisi sang suami, tersenyum pada tamu-tamu penting yang menyapanya. Ia tidak mencari perhatian, tapi keberadaannya justru menyita perhatian banyak orang. Arman dan Indah yang hadir di tempat itu pun menoleh dan membeku saat mengenali sosok wanita anggun yang baru saja berjalan masuk. Mata Indah membelalak. "Itu Nadia?" Arman menahan napas, dadanya terasa sesak. "Itu, dia bukan lagi Nadia yang dulu." Namun mereka hanya bisa mematung, karena Nadia melintas di hadapan mereka dengan senyum tenang dan kepala tegak. Gemerlap lampu kristal menghiasi langit-langit ballroom Hotel Bintang 5 malam itu. Lantai marmer memantulkan cahaya yang membuat suasana mewah semakin terasa. Para tamu undangan yang hadir adalah para pengusaha papan atas, tokoh masyarakat, dan para petinggi dari berbagai sektor. Acara gala dinner tahunan itu memang selalu menjadi ajang prestisius yang hanya bisa dihadiri orang-orang kalangan atas. Nadia melangkah dengan anggun di samping Bram yang mengenakan tuxedo hitam elegan. Gaun malam satin warna navy yang dikenakannya membalut tubuhnya dengan sempurna, menampilkan kesan anggun dan berkelas. Rambutnya ditata sanggul modern, dan kalung berlian melingkar di leher jenjangnya, menjadi sorotan banyak mata malam itu. Ia tak lagi wanita sederhana dengan wajah lelah dan pakaian lusuh seperti beberapa tahun lalu. Sekarang, dia adalah istri dari seorang CEO perusahaan multinasional, perempuan kuat yang berhasil bangkit dari keterpurukan.
Nadia sempat menarik napas dalam ketika Bram membimbingnya masuk ke ruangan utama. Aku deg-degan, gumamnya pelan sambil tersenyum. Tak perlu, jawab Bram lembut. Malam ini adalah tentang kita. Kalaupun kamu bertemu orang-orang dari masa lalu, biarkan mereka lihat wanita luar biasa yang berdiri di sisiku sekarang. Nadia mengangguk. Ia tahu betul maksud Bram. Dalam hati, ia sebenarnya tidak menduga bahwa malam ini akan menjadi momen pertemuan dengan luka masa lalu. Tapi semesta seperti sengaja menyusun cerita, karena ternyata Arman dan Indah juga hadir di acara itu. Di sudut ruangan, Arman duduk bersama seorang direktur perusahaan otomotif, tempatnya bekerja sekarang setelah pindah dari perusahaan kecil yang ia bangun bersama Indah. Hidup Arman memang tak semewah impiannya. Setelah bercerai dari Nadia, perusahaannya sempat merugi, dan Indah yang dulu selalu tampil glamor mulai sering mengeluh. Tapi mereka tetap mempertahankan hubungan, walau tanpa kehangatan cinta yang sebenarnya. Ketika matanya menyapu seluruh ruangan, Arman terkejut. Langkahnya terhenti saat melihat sosok anggun bergaun biru gelap yang baru saja masuk bersama seorang pria elegan. Indah, bisiknya sambil menarik tangan wanita di sampingnya. Itu, Nadia? Indah yang awalnya fokus pada ponselnya langsung menatap ke arah yang dimaksud. matanya membelalak. Sulit dipercaya bahwa wanita yang mereka lihat itu adalah Nadia, mantan istri yang mereka hina dan usir dari rumah saat Lebaran 3 tahun lalu. Mustahil itu bukan Nadia, desis Indah sinis, tapi wajahnya menyiratkan kecemasan. Itu dia, aku ingat betul caranya berjalan. Lihat cara dia tersenyum, itu memang dia. Arman terduduk kembali, matanya tak bisa lepas dari Nadia. Sementara itu, Nadia juga melihat ke arah mereka. Sekilas, matanya bertemu dengan pandangan Arman. Namun ia hanya tersenyum sopan, lalu kembali menghadap ke Bram yang sedang menyapanya hangat. Nadia, kamu cantik sekali malam ini. Semua mata tertuju padamu, ujar Bram bangga. Termasuk mata masa lalu yang dulu menertawakanku, jawab Nadia tenang. Tapi aku tidak akan membiarkan amarah mengaburkan kebahagiaanku. Acara utama pun dimulai. MC memanggil satu persatu tokoh penting untuk menerima penghargaan dan memberikan pidato singkat. Ternyata, Bram termasuk salah satu penerima penghargaan malam itu sebagai tokoh inspiratif dalam dunia bisnis dan sosial. Dan lebih mengejutkan lagi, Nadia pun mendapat penghargaan sebagai pendiri yayasan sosial yang membantu para perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan ekonomi. Nadia Ayu Putri, Ketua Yayasan Cahaya Perempuan, ujar MC, diiringi tepuk tangan panjang. Nadia melangkah ke panggung dengan kepala tegak. Senyumnya tetap tenang, tidak dibuat-buat. Saat berdiri di depan mikrofon, ia sempat melihat Arman dan Indah di antara hadirin. Ibu mertua lamanya juga hadir, berdiri kaku dengan mata nyalang penuh rasa tidak percaya. Terima kasih atas penghargaan ini, ucap Nadia membuka pidato. Saya tidak pernah menyangka bahwa luka dan hinaan di masa lalu bisa menjadi pupuk yang menyuburkan tekad saya untuk bangkit. Dulu, saya dianggap tak layak hanya karena saya sederhana dan tidak mampu tampil mewah. Tapi saya percaya, nilai seorang wanita tidak ditentukan dari seberapa mahal bajunya atau seberapa tebal make-up-nya. Nilainya ada pada hati, perjuangan, dan keberanian untuk bertahan. Para hadirin terpukau. Beberapa terlihat menitikkan air mata. Nadia melanjutkan pidatonya dengan kisah singkat bagaimana ia pernah diusir saat Lebaran oleh keluarga yang seharusnya melindunginya, tapi ia tak menyebut nama. Aku tidak dendam, ucap Nadia sambil tersenyum. Karena kalau bukan karena mereka yang menyingkirkanku, aku mungkin tidak akan bertemu suamiku yang luar biasa dan tidak akan berada di sini malam ini. Aku memilih memaafkan, tapi tidak melupakan. Dan hari ini, aku bersyukur telah menjadi versi terbaik dari diriku. Tepuk tangan membahana di ruangan itu. Nadia menunduk dan kembali ke tempat duduk, diiringi tatapan tak percaya dari Arman dan Indah. Setelah acara, Arman mendekat. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. Nadia, aku? Nadia memandangnya sebentar. Selamat malam, Arman. Kamu sekarang istri CEO? Tanyanya tak percaya. Ya, dan aku bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat bersamamu dulu. Aku menyesal, aku salah, aku terlalu buta melihat ketulusanmu.
Nadia tersenyum kecil. Terlambat, Arman. Yang kamu campakkan dulu sekarang sudah punya seseorang yang benar-benar tahu cara memperlakukan wanita. Indah juga ikut mendekat, namun wajahnya penuh iri dan sinis. Untung kamu dapat suami kaya. Kalau enggak, mana mungkin kamu bisa kayak gini? Bram yang sedari tadi memperhatikan langsung menghampiri. Dengan tenang, ia berdiri di samping Nadia dan menggenggam tangannya. Dia tidak hanya mendapat suami kaya, ucap Bram tenang, tapi juga pria yang mencintainya tanpa syarat. Yang menghargai kesederhanaannya dulu, dan yang bangga dengan perjuangannya sekarang. Nadia memalingkan wajah ke Bram dengan mata berbinar. Yuk, kita pulang, ucap Bram lembut. Saat melangkah pergi, Nadia sempat melirik ke arah ibu mertua lamanya yang berdiri terpaku, wajahnya penuh penyesalan. Wanita itu bahkan tidak berani menatap langsung mata Nadia. Ia tahu, anak menantu yang dulu ia hina kini berdiri jauh lebih tinggi dari keluarga mereka. Nadia tak butuh kata-kata kasar, tak perlu balas menyindir, tak perlu mencaci maki. Kehadirannya malam itu adalah balas dendam terbaik, diam, anggun, dan menggetarkan. Dia membuktikan bahwa sebaik-baiknya pembalasan adalah kesuksesan dan kebahagiaan yang tak bisa dibeli oleh mereka yang hanya memandang dari penampilan luar. Suasana ballroom Hotel Bintang 5 itu begitu megah malam itu. Lampu kristal bergemerlap, menyinari ruangan dengan kemewahan yang membuat semua mata terpukau. Para tamu berdatangan mengenakan gaun dan jas mahal, berseliweran membawa nama-nama besar dunia bisnis. Di sudut panggung utama, terpajang logo besar, Gala Malam Amalo Penghargaan Pengusaha Inspiratif tahun ini. Di tengah kemewahan itu, Bram tampak gagah mengenakan tuxedo hitam dengan dasi kupu-kupu, menuntun seorang wanita anggun dengan gaun biru tua elegan dan mahkota kecil di rambutnya yang tersanggul sempurna. Wanita itu adalah Nadia. Langkahnya tenang. Setiap gerakan tubuhnya memancarkan wibawa dan keanggunan. Siapa sangka, perempuan yang pernah dihina karena tampil sederhana di rumah mertuanya kini menjadi pusat perhatian tamu undangan kalangan elit. Tak jauh dari mereka, Arman yang kini bekerja sebagai salah satu manajer pemasaran di sebuah perusahaan sponsor acara itu, berdiri mematung. Di sampingnya, Indah mengenakan gaun ketat berwarna merah menyala, tapi jauh dari kesan berkelas. Wajah Indah memucat saat melihat Nadia. "Arman, itu Nadia?" bisik Indah pelan, nyaris tercekat. "Iya, tapi dia bareng Pak Bram? CEO-nya Bram Group?" gumam Arman, seolah tak percaya. Tangan Arman refleks gemetar, memegang gelas wine yang hampir tumpah. Matanya tak lepas dari penampilan Nadia, dulu yang ia anggap beban hidup, kini berdiri sejajar dengan para istri pengusaha papan atas. Acara pun dimulai. MC memanggil satu persatu nama penerima penghargaan. Dan ketika nama, Nadia Kusuma, disebut sebagai wanita inspiratif karena mendirikan yayasan bagi ibu tunggal, para tamu memberikan tepuk tangan meriah. Nadia naik ke atas panggung dengan tenang. Gaunnya berkilau lembut di bawah sorot lampu. Ia menatap hadirin, senyum kecil menghiasi bibirnya. "Terima kasih kepada panitia atas penghargaan ini. Saya tak pernah menyangka akan berdiri di panggung ini, mengingat dulu saya pernah berdiri di depan pintu rumah mertua, diusir, dicaci, dan diceraikan, semua hanya karena penampilan saya yang sederhana. Tapi saya percaya, kesederhanaan bukan aib. Ketulusan bukan kelemahan. Dan perempuan bisa bangkit bahkan dari luka paling dalam." Seluruh ruangan hening. Banyak mata mulai berkaca-kaca. Nadia melanjutkan, suaranya masih lembut, namun tegas. "Jika hari ini saya bisa berdiri di sini dengan gaun yang indah dan suami yang mencintai saya sepenuh hati, itu bukan karena saya mengejar balas dendam. Saya hanya ingin membuktikan bahwa yang dicampakkan karena tidak menarik di mata manusia, bisa jadi permata yang sesungguhnya di mata yang benar." Tepuk tangan kembali bergema. Kamera dari media massa menangkap momen itu. Arman merasa seperti ditelanjangi di hadapan banyak orang. Ia tahu betul, ucapan Nadia mengarah padanya dan keluarganya. Setelah turun dari panggung, beberapa tokoh penting menghampiri Nadia untuk memberi ucapan selamat. Arman yang sejak tadi tak bisa menahan diri, akhirnya memberanikan diri mendekat. "Nadia, bisa bicara sebentar?" Bram yang berdiri di samping Nadia langsung melirik tajam. Tapi Nadia mengangkat tangan kecilnya, seolah meminta Bram tenang.
Ada apa, Arman? Tanya Nadia dengan ekspresi datar. Aku minta maaf. Aku gak nyangka kamu bakal jadi seperti ini. Oh, maksudmu, bukan lagi istri yang hanya dikasih uang sayur setiap hari? Nadia tersenyum miring. Maafkan aku, Nadia. Dulu aku bodoh. Aku terhasut omongan ibu, dan indah. Dan kau memilih perempuan yang kau anggap lebih menarik secara fisik, bukan? Potong Nadia. Arman tak bisa bicara. Ia hanya tertunduk. Aku tidak dendam, Arman. Karena kalau kamu gak menceraikanku, aku gak akan bertemu suamiku yang sekarang. Aku gak akan berdiri di sini sebagai pribadi yang jauh lebih kuat. Apakah masih mungkin kita memperbaiki semuanya? Gumam Arman penuh harap. Tapi sebelum Nadia menjawab, Bram melangkah maju dan merangkul pinggang istrinya dengan penuh kebanggaan. Maaf, Pak Arman. Istri saya sudah cukup lama menjadi milik saya, secara sah. Dan saya pastikan, dia tak akan kembali pada seseorang yang pernah menyia-nyiakan berlian seberharga ini. Wajah Arman pucat pasi. Indah yang sejak tadi memperhatikan dari jauh, langsung pergi dengan langkah cepat. Sementara itu, ibu mertua yang juga hadir di sana untuk membanggakan menantu Indah, langsung mendekati Nadia. Nadia? Nak? Maafkan ibu, ya. Ibu dulu salah menilai kamu. Ibu kira kamu gak akan jadi siapa-siapa. Tapi ternyata kamu malah lebih dari semua perempuan yang ibu banggakan. Nadia menatap perempuan tua itu. Tak ada amarah tersisa. Hanya ketenangan. Bu, saya tidak marah lagi. Saya bahkan bersyukur ibu mengusir saya. Karena dari situlah saya belajar berdiri dengan kaki saya sendiri. Ibu mertua menangis, memegang tangan Nadia. Tapi Nadia perlahan menarik tangannya kembali. Sekarang ibu punya menantu yang ibu pilih sendiri. Saya hanya ingin ibu tahu, penampilan bukan tolok ukur kualitas hati seseorang. Semoga ibu tidak mengulang kesalahan yang sama kepada perempuan lain. Nadia melangkah pergi, meninggalkan masa lalu yang dulu penuh luka. Tapi malam itu, ia menang bukan dengan caci maki, bukan dengan balas dendam kasar, tapi dengan kelas, kematangan, dan pencapaian. Ia menggandeng tangan Bram dengan penuh cinta. Mereka berdiri di balkon ballroom, menatap gemerlap lampu kota dari atas. Kamu luar biasa, sayang, bisik Bram sambil mencium kening Nadia. Enggak. Aku cuma wanita biasa yang pernah disakiti, tapi menolak untuk terus terluka. Dari jauh, cahaya kembang api malam itu meledak, seolah ikut merayakan kemenangan seorang wanita yang pernah direndahkan, kini terbang tinggi di atas segala hinaan.